Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 3, energi alternatif, pembelajaran 6. Coba kalian perhatikan ini. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Nah, kita akan membahas tentang biogas. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Multifungsi ya ternyata teman-teman. Nah, itu adalah pemanfaatan biogas dari kotoran hewan. Berikan dua alasan biogas dapat dijadikan sumber energi alternatif. Yang pertama, sumber daya yang tidak terbatas karena biogas dihasilkan dari kotoran binatang. Yang kedua, harga yang lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Iya, karena apa? Karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa. Lalu, berikan dua contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, keuntungannya lebih ramah lingkungan, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Lalu, kekurangannya apa? Nah, biogas tersebut juga memiliki kekurangan loh teman-teman, kekurangan atau hambatan. Hambatannya memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Yang kedua, kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Nah, ketika kalian sudah besar nanti, adakah dari kalian yang ingin menjadi seorang tokoh pelopor energi alternatif? Nah, mari kita sama-sama berusaha memajukan bangsa ini dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Siapa di sini yang mempunyai sapi? Nah, sapi atau kotoran sapi itu bisa dibuat untuk biogas. Nah, seperti ini gambarnya. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap satu ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki satu ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah suatu contoh. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 146. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, kita tinggal menjumlahkan. 8 jam dibagi 4 jam. Nah, 8 jam dibagi 4 jam. Jawabannya 2 hari. Kenapa di sini saya hari? Karena pertanyaannya adalah hari ya. Jadi biogas dapat digunakan selama 2 hari. Kurang lebih seperti itu.
Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Nah, 16 jam dibagi 4 jam, jawabannya 4. 4 apa? 4 hari. Jadi biogas dapat digunakan selama 4 hari, kurang lebih seperti itu. Lalu soal yang terakhir, kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapakah biogas akan habis? Nah, kita tinggal menambahkan saja 12.15 ditambah 10 jam. Kenapa 10-nya saya taruh sini? Karena lurus dengan jam ya. 15 ditambah 0 jawabannya 15, 12 ditambah 10 jawabannya 22. Jadi, biogas akan habis pada pukul 22:15. Memilih menggunakan energi alternatif termasuk sikap peduli kepada lingkungan. Menjaga lingkungan harus terus diupayakan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik. Nah, coba kalian perhatikan ini. Ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, ini perbuatan yang tidak menjaga lingkungan ya teman-teman, tidak peduli terhadap lingkungan. Apa saran yang kamu sampaikan kepada anak tersebut? Nah, saran itu biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Di sini saya pakai yang kata sebaiknya. Sebaiknya jangan membuang sampah di sungai. Mengapa? Karena membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Maaf, di sini saya salah ketik. Ini yang sebenarnya di sungai ya teman-teman. Ini yang benar di sungai. Kurang lebih seperti itu. Lalu, sekarang coba amati lingkungan di sekolahmu. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan sekolahmu. Sebenarnya banyak sekali cara untuk menjaga lingkungan sekolah ya teman-teman. Nah, salah satunya membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, melakukan piket kelas secara rutin, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Kak, kok banyak banget sih tulisannya? Nah, kalian bisa memilih 4 di antaranya ya. Kalian tidak tulis semuanya juga tidak apa-apa. Tapi ketika kalian tulis semuanya itu lebih bagus. Setelah itu, kesimpulan. Tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Tadi kita sudah belajar membaca teks tentang biogas, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah, yang terakhir mengenal waktu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah pengucapan, saya salah ketik, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.